Hai teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Sahal Muaz. Dan kali ini saya mau coba membahas tentang tumbuhan lagi. Nah, pada kesempatan kali ini banyak alat-alat peraga yang memang bahan-bahan ini untuk saya coba jelaskan ya nanti satu-satu apa saja yang akan kita bahas. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua tema. Yang pertama tentang stek batang dengan media tanam air. Nah, stek batang ini kita menggunakan Nepenthes, kantong semar. Dan juga tema yang kedua itu tentang bagaimana menyemai biji kantong semar, Nepenthes ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Di sini sudah banyak ya alat peraganya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, yang pertama di sini saya mau ngebahas tentang bagaimana cara stek batang yang ada di kantong semar ya. Nah, stek batang ini seperti biasa lah teman-teman kan sudah pasti yang sudah pernah stek batang yang kita butuhkan adalah tanaman induknya yang mau di stek. Nah, di sini saya ada dua macam, yaitu ada bagian yang saya untuk stek pucuknya ya. Jadi pucuknya ini utuh sampai dengan berapa ruas nih? 1, 2, 3, nanti sampai dengan 3 ruas ke bawah. Nah, itu saya potong, lalu saya masukkan ke dalam media air. Nah, yang kedua, itu saya punya potongan batangnya gitu ya. Jadi batang yang panjang itu saya potong-potong, dan ini hanya ada satu ruas mata tunas ya, hanya ada satu titik tumbuh gitu. Jadi ini yang nanti saya stek. Nah, di sini saya menggunakan bahan media air dan air saja gitu. Jadi air keran, tidak dipakai apa-apa. Nah, di sini saya taruh di teras ya, yang dia terkena dengan sinar matahari pagi seperti itu, atau kadang beberapa jam saja sinar mataharinya. Dan ini cukup direndam di dalam air dengan batas airnya itu tidak banyak ya, jadi hanya sebatas kira-kira 1 atau 3 cm kalau saya ya, 1 sampai 5 cm lah dari bagian bawah potongan batangnya ini seperti itu. Jadi cukup segini aja. Nah, ini selalu kita kontrol bagaimana airnya ini jangan sampai kering. Jadi kalau udah mulai berkurang, itu saya tambahin lagi. Dan itu air keran kadang dia kalau kehujanan kena tampias hujan seperti itu. Jadi cukup mudah. Dan ini juga yang batang pun sama, yang hanya potongan batang ya. Kalau yang ini tadi pucuk, yang ini potongan batang pun juga sama. Nah, teman-teman di sini juga bisa melihat nanti teman-teman bisa melihat di sini sebenarnya sudah muncul mata tunasnya. Nah, mata tunasnya ini muncul di atas bagian helaian daun ya, di ketiak daun. Nanti teman-teman bisa lihat lebih dekat, dan di bawahnya pun sudah keluar akar. Nah, ini memang usianya sudah lebih dari 1 bulan saya rendam di air ini. Jadi dia sudah mulai muncul akar. Ini pun juga kuncup barunya sudah mulai muncul. Jadi di sini stek air ini merupakan salah satu alternatif kita untuk memperbanyak kantong semar, kayak gitu. Kalau yang stek di media tanah atau media lumut itu pun juga bisa, tapi kali ini saya mencoba menggunakan stek air gitu ya. Jadi tidak ribet ya. Jadi tinggal cukup taruh aja di gelas plastik, isi air, lalu taruh batangnya, tunggu aja gitu. Jadi sekitar 1 bulanan nanti dia akan menunjukkan bagaimana progres pertumbuhannya ada. Kalau yang ini ada yang kadang nanti akar duluan yang muncul, nanti kadang juga ada mata tunasnya dulu yang muncul, akarnya belakangan. Jadi sabar aja. Jadi kalau ini saya belum bisa pindah karena saya mau menunggu
akarnya lebat dulu ya teman-teman. Jadi kalau sudah lebat nanti saya akan pindahkan dan saya akan videokan lagi. Nah itu yang pembahasan pertama kita. Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua nih teman-teman. Nah di sini saya punya biji kantong semar atau buah ya. Kalau di kantong semar dibilangnya pot ya, pot. Kalau gampangnya ini buah ya, buahnya kantong semar. Nah di dalam buah yang seperti kapsul ini, dia berisi banyak biji, jadi tidak ada dagingnya ya. Nah ini bijinya ada jadi dia merekah gitu ya, pecah gitu buahnya, dan nanti dia berisi biji-biji yang halus, seperti potongan-potongan rambut seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya punya buah-buah kantong semar ya. Nah, saya mau menjelaskan tentang bagaimana menyemai kantong semar. Dan menyemai biji kantong semar ini memang cukup mudah sih, saya bilang juga cukup simple gitu, dan medianya pun juga mudah didapat. Nah, untuk media yang biasa digunakan untuk menyemai kantong semar itu teman-teman bisa cari yang namanya kokopit ya, kokopit yang murni ya. Bisa juga kokopit dicampur dengan sekam bakar, sekitar perbandingannya 1:1, itu dicampur aja seperti itu. Nah itu nanti sebagai media tanam yang memang banyak dijual. Nah kalau misalkan teman-teman yang tinggal di dekat hutan gitu ya, atau bisa menemukan lumut hutan, itu pun juga bagus sebagai media semai. Nah kali ini saya menggunakan media lumut ya, lumut hidup yang saya dapat dari hutan. Lumutnya nih teksturnya tebal ya gitu ya, jadi bukan lumut yang tipis yang nempel di batu gitu. Jadi kalau ini sih saya nemunya di lumut-lumut yang dia hidup di tanah atau di dekat menempel di kayu-kayu pohon seperti itu. Nah ini dia teksturnya lebih tebal, sehingga untuk penyimpanan air gitu ya, atau kelembaban itu ini lebih bagus menurut saya ya. Nah jadi ini saya pakai tempat apa aja, terserah mau pakai pot, mau pakai tempat makan seperti ini, tempat kue pun juga bisa. Nah ini juga saya bagian bawahnya ini saya bolong-bolongin ya, dibolong-bolongin karena nanti biar kalau kita siram atau semprot itu airnya keluar dari bawah. Dan juga ini tutupnya juga masih ada. Nah ini nanti kita tutup ya, kita tutup, dan di atas tutupnya pun kita bolong-bolongin seperti itu. Nah udah, kalau sudah media siap, jangan lupa siapkan label ya. Gitu, ada label yang di sini nanti keterangannya nama jenis kantong semarnya apa, kemudian tanggal berapa disemai, dan catatan-catatan lain yang memang dibutuhkan, sehingga nanti ketika ini kita bisa tahu progres perkembangan seperti apa. Nah, sebenarnya di sini saya juga penasaran ya teman-teman, saya mau eksperimen juga. Nanti kalau untuk nyemai itu sama aja ya, tapi ini saya juga ada sedikit mau eksperimen karena beberapa video-video yang memang beredar bagaimana cara membuat tumbuhan itu variegata atau tumbuhan itu cacat tapi unik gitu ya. Nah itu menggunakan obat-obatan nih teman-teman. Nah di sini saya punya obat yang kebetulan ini obat yang dulu saya pernah sakit gitu ya. Jadi ini nanti saya coba saya larutkan ke dalam air, dan nanti biji kantong semarnya saya rendam dulu gitu di dalam larutan obat ini. Nah mudah-mudahan sih nanti hasilnya ada pengaruh ya, entah dia nanti jadi cacat yang unik atau jadi variegata mungkin. Nah itu yang saya juga penasaran, karena teman-teman boleh cari di YouTube di beberapa sumber gitu ya, bagaimana cara membuat tumbuhan itu variegata. Nah itu nanti akan muncul salah satunya menggunakan obat ya. Cuman obat yang saya pakai ini tidak sama dengan yang ada di YouTube, karena saya nggak ada obat yang kayak gitu. Jadi adanya ini, saya coba nanti praktekkan, dan kita nanti lihat bareng-bareng bagaimana progresnya, apakah berpengaruh atau tidak seperti itu. Nah pada dasarnya kembali lagi ya, kesemaian ini
pada dasarnya untuk penyemaiannya tidak perlu direndam dulu ya, tidak perlu direndam, tidak perlu dijemur gitu ya. Jadi dari yang buah yang sudah pecah ini ya, yang dia pastikan nanti bijinya sudah kering ya teman-teman. Jadi kalau udah warnanya buahnya coklat kayak gini terus pecah kayak gitu, nah itu berarti sudah siap disemai. Nah ini nanti teman-teman bisa langsung ambil aja biji-bijinya terus disemai ke dalam media tanam seperti itu. Nah ini kita coba ya, kita semai. Oke teman-teman, di sini kita coba ya. Ini biji buah kantong semarnya ya. Nah ini kan udah pecah. Nah ini saya coba hamburkan dulu ya di tisu ini. Nah ini oke. Oke, nah ini kan sudah dihambur gini ya. Oke, teman-teman bisa lihat nggak ya? Nanti kita shoot dari dekat ya teman-teman. Nah ini yang sudah kita hamburkan ya teman-teman. Di tisu dulu. Ini coba saya deketin. Nah ini teman-teman, tuh. Ini ya, ini bijinya. Jadi ini kita mulai coba kita semai. Udah tinggal disemai aja. Ini kan bijinya halus-halus gini ya, kayak rambut gitu. Kalau saya sih biar rapi kita tata aja. Walaupun ini banyak banget ya, nggak apa-apa sih. Kita sebar bijinya ini ya. Nah ini kita sebar, udah taruh di sini dan dia cukup di atas gini ya teman-teman. Jadi nggak perlu dikubur gitu ya, nggak kayak cabai atau tomat. Jadi nggak perlu ditimbun gitu ya bijinya. Nah ini jadi cukup ditaruh di atas. Karena pada dasarnya kantong semar itu di alam dia kan bijinya penyebarannya karena dia bentuknya seperti ini ya, helaian gini ya, dan dia tipe buahnya pecah. Nah itu penyebarannya dibantu dengan angin teman-teman gitu. Jadi dia pasti nanti di alam itu jatuh ketiup angin dan langsung jatuh ke tanah tanpa ada penimbunan seperti itu. Jadi langsung kita taruh di medianya nih kayak gini teman-teman tuh. Nah biar irit, kadang sih ini kan cuma dikit ya, satu buah gitu ya, bijinya paling nggak nyampe 50 lah, 30 mungkin ada 20 ya, 20 biji. Nah ini boleh kita tambah, bentar ya, kita tambah bijinya teman-teman. Nih misalkan kayak gini ya, ini saya tambahin. Ini ada lagi ya teman-teman. Nah itu, ini saya hamburkan dulu bijinya. Nah ini saya semai lagi nih teman-teman tuh. Taruh aja di atasnya teman-teman. Berhubung banyak jadi saya nggak sabaran kalau kita harus tata yang rapi. Nah ini, kalau teman-teman rajin silahkan ditata. Oke. Nah gini ya teman-teman. Nah ini tanpa ini ya, tadi kan saya rencana mau eksperimen pakai yang obat tadi ya. Nah ini sementara kita coba yang versi normal dulu nih, jadi biar teman-teman tahu bagaimana menyemai basicnya atau dasarnya seperti apa. Udah cukup seperti ini, kemudian nanti basahi ya, medianya disiram, kemudian ditutup. Jangan lupa kasih label ya teman-teman, kasih label. Terus kita tutup. Kalau saya tutupnya pakai karet ya, jadi biar mudah ininya ya, mantaunya nanti gitu ya. Nah jadinya seperti apa, kita lihat jadinya nih teman-teman. Kita sisihkan dulu ya ini. Nah ini misalkan oke. Nah ini teman-teman, ini yang udah jadi nih teman-teman. Nah nanti kita coba shoot dari dekat. Ini contoh yang sudah jadi teman-teman. Kalau sudah numbuh, ini kebetulan saya adanya waktu itu nanam cuma ada ini. Medianya sebenarnya apa aja ya, nggak perlu ditutup.
Kalau ada tutupnya bagus, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Nah ini juga hasil, ini teman-teman bisa lihat kecil-kecil ini, dan mereka itu kalau udah numbuh ya udah berkecambah, itu walaupun kecil mereka udah bisa bikin kantong ya. Namanya kantong semar ya, ada kantongnya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, nanti kita lihat dari dekat ya teman-teman, itu ada bentuk kantongnya gitu teman-teman. Jadi di dua helai daun pertama tuh langsung dia membentuk kantong. Itu pun juga ini udah agak gedean nih. Kalau yang ini dari bulan 12 nya teman-teman, yang ini ya. Ini dari bulan 12. Nah, kalau yang ini dari bulan Oktober, teman-teman. Yang ini dari bulan Oktober. Gitu. Jadi ini lebih lama ya. Dan ini udah agak gedean. Jadi kantongnya pun udah mulai daun baru dengan kantong yang ukurannya lebih besar seperti itu. Nah, ini media tanam. Dan pertanyaannya kenapa pakai piring gitu ya. Dan itu juga nanti yang tadi kita semai saya taruh di piring kayak gini. Gitu. Jadi di piring ini saya taruh, maksudnya saya isi dengan sedikit air, jadi untuk menjaga kelembaban. Jadi karena kalau di habitat itu saya lebih sering nemu mereka itu hidup di dekat-dekat aliran air seperti itu, atau medianya selalu kena basah air aliran sungai seperti itu. Walaupun bukan murni basah, ada juga yang basah full air, ada juga yang memang hanya sekedar sedikit basah, sehingga ini saya akan menyesuaikan dengan alamnya. Dan ini alhamdulillah banyak yang tumbuh nih teman-teman dengan seperti ini. Jadi saya kasih piring atau alas, dan alas saya itu harus selalu terisi dengan air. Dan airnya itu dikit aja teman-teman, hanya sekedar biar bagian bawah medianya ini basah dan bisa membuat ini selalu lembab. Dan untuk penyiraman itu saya kadang jarang juga kalau udah pakai piring gini, jadi nggak perlu disiram dari atas. Jadi kalau medianya kering, kalau piringnya kering ini atau wadahnya kering ini, saya tinggal isi lagi airnya. Nanti dia bakal naik ke atas sendiri airnya seperti itu. Nah itu kira-kira teman-teman. Nih ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat dari dekat bagaimana ininya. Nah nanti kita coba teman-teman bagaimana untuk yang melakukan perlakuan. Oke teman-teman, nah sekarang karena saya tadi ya penasaran banget nih bagaimana kalau seandainya biji kantong semar yang ada ini kita perlakukan dengan zat kimia. Nah zat kimia di sini saya pakai obat. Obatnya apa sih? Random ya, karena saya hanya punya obat ini. Dan saya juga nggak mau nyebutin mereknya dulu karena yang namanya ini masih try and error, jadi saya coba dulu. Yang penting ada obat-obatan yang saya punya, yang udah saya minum, saya coba pakai gitu ya, seperti itu. Karena saya terinspirasi dengan ilmu-ilmu yang ada di YouTube yang bagaimana kita menjadikan tumbuhan itu variegata. Seperti itu dengan menggunakan zat kimia obat-obatan. Nah di sini tadi obat yang tadi itu udah saya larutin teman-teman di dalam wadah, dan untuk takarannya pun saya juga random ya. Ini nggak mesti berapa liter air atau apa. Yang penting dia larut dulu aja. Ini kurang lebih sih airnya tadi 100 milian ya, 100 mili atau 150 mili. Nah ini saya coba, saya sudah ada biji kantong semarnya. Dan sekarang kita coba rendam ke dalam wadahnya ini ya, seperti itu. Nah ini nanti kita coba rendam wadah biji kantong semar ini. Kalau saya coba kurang lebih 30 menit aja ya, nanti kita rendam, atau 1 jam ya. Dan nanti 1 jam kita coba rendam, dan nanti kita akan semai seperti biasa ya teman-teman. Oke. Nah ini kita coba. Ini dia ngapung ya teman-teman. Dia apa namanya, ngambang gitu nih teman-teman. Nah ini coba saya tenggelamkan. Nah, jadi untuk memastikan bahwa airnya benar-benar terserap ke dalam bijinya nanti gitu ya, ke dalam embrionya. Oke. Nah. Dah.
Nanti kita tunggu saja 1 jam dan kita nanti semai seperti biasa. Nah, nanti semainya di kalau saya nanti ada media tanamnya seperti tadi ya, pakai lumut. Nanti kalau udah 1 jam kita pindahkan ke sini, kita semai. Kemudian jangan lupa dikasih label juga ya teman-teman. Labelnya itu dikasih tanda lah, mana yang tadi normal, mana yang tadi dikasih perlakuan zat kimia, itu dikasih tanda. Seperti itu, kita nanti tahu, mudah untuk mengamatinya seperti itu. Oke, teman-teman, kira-kira begitu dulu dari video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dicoba ya di rumah bagi teman-teman yang hobi tanaman hias yang unik seperti kantong semar seperti itu. Jadi kantong semar ini memang menarik untuk kita kulik ya, kita gali lebih dalam karena dia tanaman yang unik dan dia itu bisa menjebak serangga sebagai makanan tambahan nutrisi bagi tumbuhan kantong semar itu seperti itu. Jadi itu yang membuat unik. Dan kantongnya pun sangat beragam jenisnya ya teman-teman. Jadi dengan adanya video ini diharapkan bisa berbagi ilmu dan kita sama-sama belajar bagaimana menyemai, bagaimana setek batang dengan menggunakan air yang saya pernah alami seperti itu. Dan ini bukan satu-satunya acuan ya teman-teman, bukan satu-satunya patokan standar bagaimana menanam kantong semar. Teman-teman bisa mencari ilmu lain untuk melengkapi kekurangan yang ada di dalam video ini teman-teman. Kita sama-sama belajar. Oke, itu saja dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kira-kira selanjutnya kita bahas tanaman apa lagi ya? Sampai jumpa.